Begitu saya jatuh, satu ada yang ngebangunin, terus yang berapa orang tuh udah megangin dia, nahan motor. Untungnya anak-anak ini ya mungkin mereka antara panik dan sadar juga kalau ikut mukul nanti kita malah diadukan balik gitu. Gitu. Bahasa antar. Iya, kronologisnya adalah astagfirullah manusia. Aduh. Jadi nggak ngobrol-ngobrol nih. Kronologisnya adalah hari itu hari Senin. Seperti biasa rutinitas saya sejak ditinggalkan suami tercinta saya nggak kemana-mana. Saya sibuk ngurus anak, saya ngedampingin anak saya sama di sini di warung gitu. Nah, seperti biasa, otak saya itu berpikir gimana caranya biar bisa tetap hidup, mencari rezeki yang halal. Di sini saya punya karyawan, di sini aja ada 15 orang, yang di Kalibata ada 6 orang. Banyak tuh tanggung jawab saya gitu. Jadi saya harus berpikir, kadang nggak sempat tidur sebentar doang udah bersyukur gitu. Jadi pada saat itu hari Rabu kejadiannya adalah di warung. Saya dari dapur ke sini ke warung, tiba-tiba kita kan lagi persiapan seperti biasa. Datanglah customer yang ngebuka terpal. Mau pesan dong. Ini. Bentar ya Pak, kita masih siap-siap jam 12 kita buka. Silakan Bapak tunggu di tenda di tempat yang lebih nyaman ya gitu. Enggak, pesan aja dulu. Iya Bapak, nanti ya Pak, tunggu aja dulu di sana. Akhirnya dia menunggu di sini dan pada saat datang motornya itu sudah terparkir di sana mungkin. Dan di sini adalah saya sebagai pemimpin di sini sangat menghargai orang yang punya tempat. Di sebelah saya ada orang yang punya usaha juga gitu. Jangan sampai tempat saya rame akhirnya memanfaatkan tempat orang lain untuk parkir apa segala macam. Saya sangat menjaga itu, jangan sampai orang jadi penuh di situ. Kadang tukang parkir di sini juga udah kewalahan sama orang-orang yang tidak kooperatif gitu sama kita. Nah akhirnya pada saat warung mau buka, saat dibuka layarnya lah kalau bahasa kita ya, terpal dibilangnya layar dibuka sampai sini. Si bapak itu sudah menunggu langsung masuk, pesan ke sini. Saya sambil nyapu-nyapu. Motor saya karena baru nurunin barang ada di sini, saya langsung anak-anak ayo pindahin motor ke sini cepat, anak-anak langsung mindahin. Nah motor si bapak itu masih ada di sana. Bapaknya sudah pesen, saya tegur, Pak maaf Pak, motornya bisa dipindahin di depan warung kami Pak, soalnya ini biar enak. Ntar Pak, iya Pak, tolong Pak sebentar aja Pak, pindahin dulu ya Pak di sini, nggak enak sama ini orang punya aktivitas juga. Ntar dulu. Bentar aja Pak, dia tinggi, nada bicaranya tinggi. Dulu kenapa sih Ngen? Ya, langsung saya disamperin, langsung didorong begitu. Gini kan kenceng Mas, kan lihat di videonya kan kenceng banget itu. Saya aja pas jatuhnya sampai kayak keliengan, kayak habis main muter-muter gimana gitu. Sampai ke situ tuh jatuhnya di bawah. Yang dirasa apa teh pas jatuh? Pas waktu jatuh tuh saya masih keliengan, kepala saya masih keliengan, terus ini sakit, kaki sebelah kiri. Kemarin juga jalannya mincang-mincang gitu, karena kan kalau diinjak, ditekan gitu sakit. Nggak tahu mungkin keseleo atau apa gitu. Mungkin mau ke tukang urut. Sama ada luka sedikit lah, lecet dikit gitu. Di kaki? Iya di kaki. Saya, iya. Dan anak-anak ini pada saat dia udah ke sana, ini semua udah menyerbu ke sana. Anak-anak ini udah emosi semuanya gitu, nyamperin si orang itu. Pada saat saya jatuh, saya udah gemeter itu, ya Allah kok saya diginiin lagi sih ya Allah, nggak bisa mikir Mas gitu. Gemeter,
Untungnya saya langsung kepikiran untuk nyari handphone. Handphone mana? Saya mau niatnya tuh videoin plat motornya aja gitu. Takutnya kalau misalnya nggak ada barang bukti apa-apa, mau nyari kemana gitu, nggak akan ketemu. Udah akhirnya saya sempat videoin, saya sempat alhamdulillah banyak orang baik ya yang sayang sama almarhum, mungkin yang merasakan peduli lah. Banyak yang ngasih tahu. Ini mereka melacak berdasarkan plat kayaknya ya. Ini rumahnya di sini, ini orangnya ini gitu. Wah, saya emosi. Ngomong juga namanya perempuan ya. Kan sakit, posisi saya kan masih sakit, Mas. Bangun sambil nahan sakit, panik gitu. Shock. Ya apa yang keluar di situ refleks aja gitu. Dia kan ngomong di sini kasar banget. Tidak pantas gitu. Dia menunggu dan memesan. Tidak ada hantaman atau apa emosi atau yang bagaimana yang besar gitu. Mungkin dia ngomong, ini kan cuma pesan doang. Jadi tempo marahnya itu, sebentar Pak, tolong ya Pak, parkir dulu di sini Pak. Tar dulu, iya Pak, sebentar aja Pak, tolong Pak. Ini soalnya tempat tetangga. Tar dulu, kenapa sih? Ngebantu semua, sigap semua. Begitu saya jatuh, satu ada yang ngebangunin, terus yang berapa orang tuh udah megangin dia, nahan motor. Untungnya anak-anak ini ya mungkin mereka antara panik dan sadar juga kalau ikut mukul nanti kita malah diadukan balik gitu ke polsek terdekat lah. Polsek terdekat saya melaporkan, terus saya menyampaikan, saya bawa bukti CCTV supaya kalau ada bukti lebih kuat ya. Kalau nggak ada bukti nanti dipitnah gitu. Dan saya bawa, saya tuh pada saat kejadian kemarin ke kantor polisi itu saya nangis. Aduh, ini gimana ya? Saya suruh anak-anak, saya tahu CCTV ini mati. Saya cuma minta ya Allah keadilan bagaimana untuk saya gitu. Untuk supaya orang-orang tahu, karena kan postingan pertama kan saya cuma teriak-teriak aja. Nggak ada kronologisnya saya dilempar, didorong gitu. Saya nangis saja minta ya Allah kesini mati, CCTV di sini rusak. Nanya ke tetangga CCTV-nya itu ada tuh, katanya mati juga. Nanya juga ke sana mati. Itu di kantor polisi saya nangis. Ngomong udah mati, ya Allah Pi, Papi gitu. Bertolongin Bunda Pi, ya Allah Pi. Cuman gitu dong Mas, saya nangis gitu. Ini semoga ada pertolongan gitu. Saya nggak ada bukti kuat gitu. Tiba-tiba ada yang nge-DM saya, Mas. Aku ada CCTV tadi kakak, katanya. Sadis banget ya orang itu, katanya kakak mau nggak? Tapi nggak perlu saya kasih tahu siapa orangnya gitu. Ya saya mikirnya paling ini orang netizen yang gimana gitu, nggak percaya saya. Sampai dia pun ngetiknya pun merasakan apa yang saya rasain. Dikirim itu dan saya kaget. Dapatlah video itu yang rame itu. Iya. Polisi ya. Iya, barang bukti. Kalau nggak ada video yang itu nggak kuat kayaknya. Enggak dong, hari ini hari apa? Senin. Oh ya, Senin. Kemarin, iya. Senin. Siang kan? Iya, sekitar mau jam 12. Jam 12. Iya. Lapor jam berapa tuh? Ngelapor langsung pas kejadian saya langsung ke kantor polisi. Di BAP terus langsung ke apa pokoknya ngelapor, bikin surat apa segala macam, suruh visum ke rumah sakit apa semua saya ikutin. Saya sampai jam 10 malam bisa. Sampai nunggu ninggalin warung. Udah? Gimana hasil visumnya teh? Ada Ya kan kalau hasil visum kan nggak bisa langsung keluar kan, ngikutin prosedur di sana. Saya yang nggak mau, trauma, takut. Saya tuh malah, saya tuh bingung ya dengan hidup saya tuh Mas, orang begini terus nanti saya ngelaporin. Tapi saya merasa, nggak tahu ya, saya merasa nggak nyaman. Apakah dampak dari saya melaporkan ini, dampak apa yang nanti akan saya dapatkan? Mungkin ya polisi sudah bergerak, tapi setelahnya gitu. Saya suka deg-degan, saya cuman ya Allah, lindungi dimanapun saya berada. Gitu. Saya tidak berbuat jahat sama orang. Gitu. Saya nggak tahu, malah orang yang ngasih tahu. Orang-orang dari sosial media yang ngasih tahu. Iya, iya. Saya nggak berniat untuk nyari. Saya nggak kepikiran kemarin. Tiba-tiba anak-anak ngasih tahu, Bu, ini ada yang ngasih identitas orang itu katanya. Rahasia. Iya. Nggak kenal tapi saya orang.
Saya belum bisa menyampaikan ini, takutnya nanti menyalahi menyalahi prosedur yang sekarang lagi penyidikan gitu. Nanti aja. Saksi dari saya. Siapa teh? Anak-anak, kan mereka melihat langsung. Saya didorong, saya jatuh, anak-anak lihat langsung. Nggak tahu ini hari ini aku dipanggil lagi untuk ke sana, ke kantor. Untuk, nggak tahu mau ngobongin apa. Teman saksi juga pada datang hari ini atau sama saya? Masih saya sendiri kan. Oh,